Salam jumpa teman-teman di channel saya Daman Elektronik. Buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan pencarian di channel saya, silakan bantu subscribe, like dan share. Semoga video-video yang saya buat bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita dan menambah wawasan pengalaman buat saya pribadi. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin dan sudah memperbaiki TV plasma dengan gejala lampu power hanya kedip-kedip saja. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat untuk tipe yang saya kerjakan pada hari ini. Televisi plasma LG 42 PN 4500. Nah, ini teman-teman ya, sekilas dari tipenya, dan kita lihat posisi dari PSU-nya di sini. Ini Zetsus di mainboardnya juga, dan ini untuk Yesusnya di sini ada. Oke, sekilas tampilan bagian-bagiannya, bloknya. Selanjutnya kita fokus kepada perbaikan di mana gejalanya lampu power hanya kedip-kedip di sini warna merah untuk lampu powernya. Jadi ketika pertama dihidupkan lampu power hanya kedip-kedip, lalu setelah kedip-kedip dia mati, tandanya start. Setelah start lampu power kembali merah, standby dikarenakan terprotek. Oke, jadi penyebabnya dia adalah terprotek yang menyebabkan dia tidak mau start. Jadi TV ini tidak mau start, hanya start sekali lalu standby lagi. Oke, pertama-tama yang saya lakukan adalah dengan mencoba menyiapkan colokannya. Kita siapkan di sini, kita hidupkan. Dan perlu saya kasih tahu teman-teman bahwa TV ini sudah saya perbaiki dan saya coba untuk mendokumentasikan, menyimpan supaya suatu saat dapat pekerjaan seperti ini untuk mempermudah saja. Oke, pertama saya hidupkan dulu. Setelah saya hidupkan, seperti saya bilang tadi, hanya kedip-kedip start lalu protek lagi. Jadi saya melakukan pengecekan untuk bagian-bagian output dari PSU-nya. Jadi dari PSU teman-teman ini saya cek dulu. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian tegangan yang sudah ada di sini. Output dari PSU-nya yang menuju Zetsus-nya di sini ada 5 volt, VA, ground, NC, 5 VS. Jadi pertama-tama kita ukur tester dengan skala 250 seperti ini. Ground kita tempelkan ke body, saja ke body. Lalu skala 250 prop merahnya, untuk kabel merahnya langsung saja kita ukur di sini di bagian tegangan-tegangannya di sini. Dan ternyata output pada saat TV dihidupkan, output di sini tidak keluar teman-teman. Tidak keluar. Yang keluar hanya untuk tegangan-tegangan dari VCC. Di sini ada VCC 5 volt, hanya keluar 5 volt saja di sini. Yang menuju mainboard yang memberikan perintah untuk start dan protect. Nah, di sini. Jadi hanya tegangan yang kecil yang untuk suplai mainboard yang keluar, perintahnya terprotek karena outputnya sini bermasalah yang ke Zetsus ataupun Yesusnya sana. Jadi untuk langkah mudahnya saya langsung mencabut soket di sini. Nah, ini kita cabut. Kita ground tadi kita tancapkan ke body. Selanjutnya kita colokkan listriknya di sini. Kita hidupkan colokan listrik sambil kita amati tegangan di sini. Dan ternyata tegangan di sini keluar untuk output VS VA-nya. Buat teman-teman yang belum tahu patokannya VS-nya berapa volt ataupun VA-nya berapa volt,
Di sini sudah ada tertera untuk tegangan-tegangan VS dan VA-nya. Jadi volt settingnya 5 volt, VA 55 dan VS 205. Nah, itu teman ya. Setelah saya posisi hidup, TV colokan listrik sudah kita pasang seperti ini. Ternyata outputnya keluar di sini. Lalu saya cabut, lalu kita pasang kembali. Nah, kita pasang kembali soketnya. Selanjutnya dari sini kita bisa ngelacak bahwa output dari PSU nya normal dikarenakan bebannya yang di bagian jetsusnya ini bermasalah. Nah, kita mengecek secara berurutan di sini teman, dari jetsus baru kita ukur nanti ke bagian Yesusnya. Jadi langsung saja kita lepas baut-bautnya, kita cek lagi. Oke, kita lepas dulu baut-bautnya. Nah, ini sudah kita lepas jetsusnya. Dan ini teman-teman yang sudah saya cek dan perbaiki, ternyata ada 4 biji untuk IGBT nya yang short dengan nomor serinya RJP 30H 2A. Jadi RJP 30H 2A. Jadi ada 4 biji. 1 2 3 4. Nah, cara pengecekannya kita siapkan tester seperti ini. Posisi terserah kali 1 apa kali 10. Seperti kita pengukuran FET pada umumnya. Jadi ini teman sudah kita pasang dan kita pengecekannya. Kabel hitam ke bagian di sini, kabel untuk merahnya di sini. Sambil kita amati tester, tidak boleh jarum berjalan. Ini adalah antara, nah seperti ini. Oke, seperti ini teman. Kita ulang lagi. Nah, ini tidak boleh terhubung ya, tidak boleh jalan, harus seperti ini. Satu, tidak boleh bolak-balik. Kalau dia bolak-balik ini tandanya short. Nah, ini kita balik. Nah, ini tidak boleh, kabel minnya tidak boleh hidup, seperti harus mati seperti ini teman ya, supaya menandakan bahwa itu tidak short. Nah, oke, kita lanjut seperti tadi. Nah, kabel hitam di drainnya seperti ini, harus tidak boleh hidup bolak-balik. Nah, jadi ini kondisi aman. Jadi teman-teman, kita cek semua untuk area ini diodanya, ini IGBT-nya kita cabut, kita cek, dan kita cek juga diodanya di sini. Dan ternyata 4 biji yang short. Nah, jadi teman-teman sudah saya cabut. Di sini ada 4 biji yang short untuk IGBT-nya.
sudah rusak. Nah, jadi kita pastikan kerusakannya dengan mengukurnya. Kita harus ukur, pastikan kerusakannya. Jadi nah ini tidak boleh hidup. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi ini dipastikan sudah short bolak-balik ya. Oke, 4 biji sudah kita ganti dan sudah rontok. Nah, ini rusak. Yang ada di sini 1, 2 dan 3, 4. Oke. Selanjutnya kita pengecekan juga untuk ground di masing-masing di panelnya nih. Kita harus ukur di sini, kita buka. Ini harus terukur tersambung. Bisa jadi ground terputus yang mengakibatkan IGBT-nya jebol. Jadi kita ukur juga dengan cara mencabut soketnya ini. Kita cabut soketnya dua-duanya ataupun satu bisa. Satu, lalu kita ukur di sini dengan yang kita cabut tadi. Setelah itu baru jika terhubung berarti normal. Selanjutnya kita akan coba memasangnya. Jadi sudah saya ukur bahwa kabel groundnya aman. Selanjutnya kita pasang, kita rapikan. Oke teman-teman, ini sudah kita rapikan, sudah kita baut dengan rapi. Kita buat baut dengan kencang. Untuk baut-bautnya jangan sampai ada yang tidak terbaut, karena kan ini untuk langsung ke body, untuk heatsinknya, untuk mengurangi panasnya, suhu panas. Selanjutnya kita hidupkan dan kita perhatikan lampunya sudah mati, tandanya sudah start. Dan kita amati, ya ini temannya TV sudah hidup ya, itu ya sudah hidup TV-nya. Tinggal kita kasih antena. Oke teman-teman, sekilas perbaikan TV plasma. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua.